Di bulan Dzulhijjah jangan sia-siakan. Obat hati yang kedua adalah zikir malam berpanjang. Yang ketiga, obat hati yang ketiga itu upayakan kita untuk senantiasa sholat malam, lakukanlah sholat malam, sholat tahajud. Saya yakin Bapak Ibu semua punya keinginan, saya yakin Bapak Ibu semua punya harapan, saya yakin Bapak Ibu punya masalah. Entah itu masalah dengan dari yang datangnya dari keluarga sendiri, entah dari istri, dari anak, dari kakek, dari nenek, pasti semua punya persoalan. Entah persoalan dengan tetangga, mungkin tanaman kerja dan sebagainya, pasti punya persoalan dan permasalahan. Persoalan dan permasalahan itu adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kita adukan kepada Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Pasti setiap kesulitan akan ada kemudian, dengan syarat kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam. Salat malam hanya ketika Ramadan, salat tarawih. Tetapi kita coba, semakin banyak kita sholat malam, semakin tenang hati kita. Coba nanti malam kalau kita upayakan mulai sholat malam, kira-kira hati kita itu tenang mana sebelum kita sholat malam dan setelah kita sholat malam? Kira-kira rezeki kita mudah mana ketika kita sholat malam dan sebelum sholat malam? Pasti saya yakin akan mudah ketika kita habis sholat malam, rajin istiqomah sholat malam. Maka upayakan obati hati dengan sholat. Yang keempat, obati hati kita itu dengan banyak berpuasa. Ternyata puasa ini di samping mengobati hati akan bisa menjadikan kita itu semakin sehat. Maka Rasul sampaikan, saumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu itu sehat. Karena apa? Lambung ini setiap hari bekerja yang tidak ada henti-hentinya. Selama ruh masih ada dalam tubuh kita, karena orang mati itu dengan orang tidur itu sama, Pak. Orang mati dengan orang tidur itu sama. Cuma perbedaannya, kalau orang tidur itu sementara ruh itu digenggam oleh malaikat, belum diserahkan kepada Allah. Maka ketika orang tidur itu mata masih ada, telinga masih ada, kaki masih ada, tangan masih ada, tapi tangan tidak bisa bergerak lagi, mata tidak bisa berkedip lagi, tidak bisa lihat lagi, mulut tidak bisa bicara lagi, telinga tidak bisa dengar lagi. Mengapa? Ruhnya digenggam oleh malaikat Allah. Maka ketika kita bangun, ruh itu dikembalikan lagi. Maka ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bersyukur kepada Allah, roh kita masih dikembalikan lagi. Obat hati yang terakhir itu berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu orang-orang yang baik. Yang berkumpul pada malam hari ini semua orang baik. Membacakan doa untuk almarhum Bapak Ahmad Latif. Dan malam hari ini kita berkumpul dengan orang-orang baik, malaikat memayungi kita, malaikat mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang duduk di sebuah majelis, maka kalau orang itu perhatikan dengan baik, tidak main HP, tidak bercerita, perhatikan dengan baik, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, di dunia ini apa yang tidak bisa kembali? Yang tidak bisa kembali ada kesempatan. Kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan sehat, kesempatan punya uang, kesempatan luang waktu, semua gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan almarhum Bapak Ahmad Latif senantiasa, yang malam hari ini tidak terasa sudah 40 hari, Pak. Ya. Kita doakan semoga almarhum
senantiasa mendapatkan tempat mulia, diampun dosanya oleh Allah. Insya Allah kelak ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga ditinggalkan, terutama istri, insya Allah selalu diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah. Anak cucunya diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah. Insya Allah kami pesan sama anak-anak, jaga mama, jaga ibu. Karena orang tua yang di tengah-tengah kita itu merupakan pintu surga kita, Pak. Pintu surga kita. Betapa sedihnya kalau kita sudah tidak punya orang tua sama sekali. Macam saya, bapak saya sudah meninggal dunia tahun 1999 meninggal dunia. Mama saya juga sudah meninggal dunia tahun 2017. Sudah yatim piatu sama ini, tapi sudah punya cucu. Yatim piatu sudah punya cucu. Nah, jadi saya pesan sama anak-anak dari Bapak Ahmad Latif, jaga ibu dengan baik, sebaik-baiknya, muliakan dia. Ketika orang tua di tengah-tengah kita, jangan jadikan beban dalam kehidupan kita. Karena orang tua ketika merawat kita, Bu, melahirkan berhadapan dengan hidup dan mati. Ketika kita sakit diobatkan, orang tua tidak takut miskin, yang penting anak jadi sehat. Tetapi anak-anak sekarang terkadang orang tua sakit masih bingung lagi. Kamu kak, ya, dan sebagainya. Untuk itu jaga mama dengan baik, dan kami pesan sama anak-anak dari Bapak Ahmad Latif, doakan almarhum Bapak, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan ampunan kepada almarhum, dan insya Allah anak-anak keturunan menjadi anak yang soleh-soleh kan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita sampaikan Bapak Ibu, atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan juga masih suasana hujan, Pak. Kalau mau beranjuk ya, kalau yang pakai mobil tidak jadi masalah ya. Kalau saya ini pakai jazz hujan, Pak, bukan jazz mobil, jazz hujan. Maka doakan segera dapat mobil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.